Jadi eh, buat kita nih yang di sini kan kita kan udah sadar ya bahwa bahaya laten dari AI itu bukan kita tersisih karena bodoh, tapi bahayanya adalah kita tersisih karena kita kejam kepada sesama manusia, apalagi maksudnya kejam kepada hewan lain, makhluk lain. Itu yang lebih membahayakan gitu ya. Jadi saya bilang iya ya, Mm-mm. saya duduk di sini aja saya bisa mengerjakan tugas banyak orang sendirian gitu ya dengan cepat. Mungkin nanti murid saya akan lebih cepat lagi. Yang bahaya adalah tadi mau dibohongi. Kalau saya tahu saya bisa bohongin. Kalau saya tahu untuk apa ya tentu nggak saya. Jadi bersama teman-teman ini ya yang kita yang sadar untuk tidak dilibas oleh teknologi sehingga kita harus belajar teknologi. Saya rasa kita sepakat pendapat ya bahwa masa depan Indonesia itu optimis, tapi satu hal yang harus kita waspadai adalah bukan karena kita tertinggal karena bodoh. Kita bisa Mm. tertinggal kalau kita justru dasar-dasar eh, humanity, kemanusiaan, welas asih, dan etika itu kita abaikan gitu. Itu tadi mungkin murid-murid kita bisa bikin suatu bisnis yang nol karyawan tapi dapat untung besar. Mudah-mudahan nggak seperti jualan-jualan yang di Shopee. Tadi waktu pada ngeluh beli ini ketipu di Shopee, beli ini tuh saya juga mikir, ya Kak, maksudnya jualan itu gampang. Tapi ternyata kenapa mereka lebih memilih jualan barang bohongan gitu loh. Bukankah kalian harus harus apa ya? Gitu dilaporin bohong segala macam kan terus gagal gitu ya. Apa kalian mencari sebuah metode lain lagi untuk menipu? Sama-sama mencari metode, kenapa nggak kumpul kayak sama kita aja ya, diajarin jualan Ya, beneran, diajarin betul. kerja beneran, diajarin bagaimana menaklukkan gitu ya. Ya, itu obrolan aja. Siapa tahu berguna bagi yang mau bikin disertasi masih cari topik. Tapi Benar, paham, paham. Iya, tapi iya. Mm. tapi kalau ada yang bisa saya bagi tadi kesadaran saya bahwa dunia ini akan semakin cepat dan sepanjang saya tahu kode Mm. etik, saya tahu niat saya, rasanya saya nggak akan tertinggal deh. Siapa juga yang akan menyalah-nyalahkan orang bodoh? Yang ada juga kalau saya ngaku bodoh, siapapun akan nolongin saya. Tapi kalau saya sekali menipu, siapapun juga nggak akan percaya. Tadi kita juga berdiskusi tadi ya, kenapa kalau si A yang ngomong, si pejabat rakyat langsung memberi support sebaik-baiknya, kalau menteri ini yang ngomong langsung diabaikan. Terus kita bilang, ya branding, trust, kepercayaan yang sudah dia bangunkan gitu. Mm. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, keren, 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 keren. Ya, ada yang mau ikut menanggapi mungkin Bapak Ibu, ini luar biasa sekali gitu ya memang dengan apa namanya di tengah-tengah kecanggihan AI ini peran sekali, penting sekali kita harus berhati-hati juga ya Prof ya. Ya, Mhm. berhati-hati juga bagaimana memanfaatkan AI ini dengan tentunya bijak. Ya. Oke. Baik, baik. Terus terima kasih Prof Santi atas ininya, insight-nya. Coba kalau saya pengen dengar lagi ke Pak Dr. Mahmud coba. Ada berita apa nih dari Pak Mahmud? Barangkali ada hot news. Sebetulnya, makasih nih, terima kasih tadi wejangan dari Prof. Santi ya. Itu Curhatan. ya karena itu eh, kalau saya menanggapi apa yang disampaikan Prof. Santi itu sebenarnya itu kembali lagi pada etika ya. Makanya tadi juga Mas Jawa mengatakan kalau kita tahu AI itu ya harus menggunakan secara bijak. Ini saya ada sedikit apa namanya terbersit ya karena ini adanya pertemuan yang sangat bagus dari kelas inovatif ini. Jadi kemarin kalau kita melihat bahwa mungkin kalau di forum kita yang S2, S3 bahkan ya itu mungkin nggak begitu terasa karena sudah melewati proses pendewasaan diri ya. Tapi saya terketuk hati saya itu untuk mengajari yang guru-guru yang di SMA ya. Karena mereka kan baru apa untuk siswanya baru mencari jati diri ya. Jadi kalau mereka pertama gurunya belum mengenal AI ya kita kenalkan dulu sambil kita juga menyampaikan tadi itu Prof nanti. Jadi mereka tuh nanti kalau sudah hebat itu yang kita tidak bisa ke kontrol itu adalah penggunaannya tadi.
digunakan untuk apa. Karena sifatnya AI itu netral. Jadi kalau Iya. kita bisa menggunakan secara bijak, ya insya Allah jadi baik. Seperti tadi ya, misalnya kalau kita bisnis dengan baik, kenapa sih kok nggak mau baik? Nah, itu kan kembali lagi pada kita bahwa apa yang menjadi tujuannya itu kita harus bangun memang dari awal ya. Jadi kalau mungkin yang sudah dalam tanda petik dewasa lah, kalau saya lihat S2, S3 itu kan sudah matang ya. Tapi kalau yang masih SMA itu kan masih labil apalagi di bawahnya. Tentunya memang ini sangat bermanfaat. Nanti saya tularkan itu untuk guru-guru SMA dulu ini. Jadi kenapa ya? Karena saya diundang ya, diundang oleh guru-guru, terutama kita mau berbagi. Ya ini karena dari kelas inovatif ya, saya juga mau berbagi dalam menggunakan media pembelajaran sama sedikit saya sisipkan untuk penggunaan AI secara bijak. Jadi memang itu kalau dari siswanya mungkin kurang efektif ya. Tapi kalau dari gurunya itu Iya. terus-menerus saya yakin karena pendidikan ini nggak bisa apa namanya sifatnya instan ya. Jadi harus kita bangun sebaiknya bagaimana kita bisa menggunakan AI ini secara bijak dan juga menguasai dengan menggunakannya secara baik. Itu Prof. Santi saya menggarisbawahi kayaknya tadi kita dengan EE itu jadi kejam kepada sesama ya, apalagi yang Hmm. bukan dengan sesama. Karena tentunya dilandasi dengan apa tadi kalau kita bisa bilang budi pekertinya kita yang masih harus kita asah ya. Kita tahu bahwa kalau di beberapa TikTok bisa saya lihat kemampuan anak untuk apa namanya pengetahuan secara apa matematika atau apa itu sangat kurang ya. Jadi mereka nggak banyak mau berpikir. Jadi kalau yang mau berpikir mungkin sedikit ya, sehingga nanti kalau kita lihat dengan AI semakin lebih mudah, tapi kalau budi pekertinya kurang kita tata, wah jadi berabe itu nanti. Makanya eh, sudah pinter tapi maaf dalam tanda petik budi pekertinya nggak bagus ya jadinya kejam dengan tanda petik tidak baik pada sesama itu. Jadi mungkin saya hanya menggarisbawahi ya mungkin andilnya nih ya dari ketularan sama kelas inovatif lah kita berbagi. Nah, mungkin saya sedikit ya sumbangsihnya kepada guru SMA dulu kita sampaikan hal ini gitu ya supaya nanti kan pecetak utama itu kan paling labil itu kan anak-anak SMA ya. Tapi kalau yang sudah S2 S3 Pak itu saya Mahmud, kira ya Pak gimana? Mahmud izin Ya, izin nitip karena saya ya. itu peneliti tentang branding. Jadi ya kamu Mm-mm. nggak mau pasti zaman berubah dan setiap orang itu berperang dan berjuang di zamannya masing-masing ya. Nah kalau Ya, zaman kita nih ketemulah anak-anak yang nggak mau mikir kata Pak Mahmud tadi ya. Wah ya. nggak mau rumit. Karena saya sebagai peneliti branding, saya titip aja deh guru-gurunya jadinya mungkin harus merubah sehingga dia tidak harus mikir tapi bermain dengan angka, bermain dengan sains atau game-game kita punya itu kan gitu. Jadi kelas, saya tadi kita punya apa itu yang podcast yang gitu-gitu. Jadi eh, memang zamannya memang begitu. Jadi perjuangan kita itu membuat anak-anak menikmati pengetahuan baru. Bahwa pengetahuan itu tidak perlu diingat detail, kalau saya sih nggak masalah. Yang penting saat ada masalah, kamu minimal tidak takut, kemudian Hmm. mengingat-ingat lagi pengetahuan, atau bertanya lagi dengan penuh percaya diri meskipun nggak paham. Tapi menikmati belajar hal baru itu lebih lebih pas kayaknya buat anak-anak yang sekarang. Suruh belajar mah susah. Tapi memang beda zaman nggak bisa disamain. Jadi ya Tapi saya paling kalau tidak bilang ya gitu, main Prof. yuk Iya, gitu. jadi dengan apa melihat Iya. ini sekarang itu, kalau saya secara pribadi ya, kita ini hidup di zaman yang mudah ini. Artinya dulu Hmm. hal secara apa ya, dulu waktu kita mau membuat tulisan saja ya, saya itu eh, mau membuat disertasi itu harus mengumpulkan dari jurnal itu Seribu, susah seribu, sekali itu. Ya, seribu berburu ke ditabelin Jogja, gitu kan, manual berburu kemana ditabelin gitu. di stabilo. Ya, dan itu bayar lagi ya. Jadi apa ya yang saya rasakan tuh betapa sulitnya kita untuk mencari itu sehingga sangat berharga sekali. Tapi sekarang alhamdulillah tinggal tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dan mau belajar. Nah, kalau sudah sampai ke situ ya peranan kita apa? Ya mungkin kita sedikit ya partisipasi tadi yang di Prof. Santi kita sampaikan kepada gurunya tadi. Karena memang Baik. anak-anak kita itu dalam tanda petik maaf ya kalau dulu kita itu mencongak itu sudah oke lah. Kalau yang Nah, sekarang kalau suruh mencongak itu
sasarannya jauh banget jawabannya. Jadi kalau Tapi ada kalau yang juara matematika Olimpiade, ada. ya, tapi hanya beberapa, Bro. Jadi memang harus kita Ada yang kembangkan bisa meskipun nembus sedikit. apa tuh NASA, apa tuh satelitnya Ya, NASA ya, bisa nembus, ya, ada. beda. Tapi sayang penghargaannya yang kurang yang dari kita ini. Itu ya. Kadang apa ya yang penting kita berpartisipasi aja lah. Bagaimana kita bisa menyumbangkan apa yang eh, kita ngangsu di kelas inovatif ini, baik secara keilmuannya maupun secara ini luar biasa nih kebersamaan ini, Persaudaraannya. persaudaraannya sangat luar biasa sehingga kita menggugah itu kayak nggak ada batas ya kalau saya melihat. Jadi kita belajar, kita saling mengingatkan, kita saling menambah hal sangat yang luar biasa sehingga nanti kita apa ya sedikit berpartisipasi untuk generasi muda kita agar apa yang disampaikan Prof. Santi tadi itu sedikit kita sampaikan lah pada guru-gurunya untuk lebih inovatif, tidak takut kalau salah, tidak takut nggak bisa, sehingga tidak ada cara. Nah, itu kita temukan dengan AI ini digunakan secara bijak. Saya kira itu aja itu. Demikian Mas Dafa, maaf ini terlalu banyak Luar komentar. biasa Pak Mahmud. Matur nuwun Pak Mahmud atas ininya ya. Sepakat sekali ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dan ini juga sejalan dengan visi misi kami dari kelas inovatif di mana multiplier effect ya penyebaran ilmu di sini karena kami menyasar dari mungkin di level dosen terlebih dahulu ya. Harapannya seperti dari yang dikatakan Prof. Santi dari satu orang profesor mengajarkan berapa puluh doktoral dosen terus turun ke mahasiswanya dan juga ke masyarakat Indonesia. Jadi kami juga menginginkan dengan adanya AI ini jangan apa ya, jangan antipati, tapi kita harus bersahabat dengan teknologi. Tinggal bagaimana kita untuk menggunakan teknologi itu secara bijak gitu. Ya, oke. Ada mungkin satu lagi dari Pak Wayan mungkin ya, dari Pak Wayan. Ada yang mau menanggapi Pak Wayan, mewakili mungkin teman-teman di alumni. Kalau saya sih sebenarnya nyimak Pak Mas Dafa, apa kata senior baik Prof. Santi maupun Prof. Mahfud itu karena levelnya belum nyampe ke sana, jujur saya katakan. Tapi anyway, Nggak apa-apa Pak. salah satu motivasi saya ikut seperti ini adalah ketika mendengarkan sharing beliau-beliau itu dan senior lain, kok semangat saya jadi tumbuh ya. Sekarang kapan sih ada bukaan S3 loh, pingin sekali jadinya biar bisa sama dengan beliau gitu loh. Walaupun sudah babak belur dari kerja jam sekarang belum lagi macet dan sebagainya itu. Jadi begitu mendengar apa namanya sharing beliau kok jadi semangat lagi gitu loh. Itu salah satu motivasi saya ikut join rembuk ini. Terima kasih Mas Tafa. Tapi Oh, BTW oke. rekan-rekan yang masih bingung mau S3 apa nggak punya waktu, ini berbagi ya, bukan anu ya, Iya. bukan promosi karena saya nggak dia. Saya selalu ngasih tahu ke beberapa teman, kenapa nggak nyoba S3 di universitas terbuka? Kalau pas jurusannya ya Pak, saya kalau Hmm. berbagi kepada teman-teman PNS, kalau kuliah S3 di universitas biasa, kalau Bapak pusing berhenti, Bapak berhutang, nanti kan harus bayar SPP terus ya. Kalau di UT itu enggak, kalau stop, gak bayar dan tidak ada DO. Jadi kalau yang masih ragu-ragu, agak sedikit racun, kalau kampusnya atau kantornya memungkinkan, UT itu bisa jadi pilihan loh. Bener-bener Baik. apa kartu mahasiswanya nggak ada matinya demi demi apa dia itu perjanjian dunia terhadap hak asasi pendidikan. UT itu kartu mahasiswanya nggak ada matinya, nggak pernah kena DO. Pembayarannya kalau kita lagi anak-anak saya cerita kalau kalian nggak punya uang, stop dulu nggak ada utang dengan kampus. Jadi begitu punya duit langsung bayar lagi, bayar aja gitu loh. Apalagi S3 kalau kita pusing ada anak mau ujian kita berhenti, tapi kita tuh kan ngutang nanti harus bayar Iya. gitu. Kalau di UT tidak. Jadi Hmm. sedikit racun lagi. Semangat semangat semua Indonesia Baik membutuhkan Prof. kita. Matur nuwun Prof. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi, nah dengan adanya ini jadi saling memotivasi. Jadi Bapak Ibu di komunitas ini apa namanya? Kita sama-sama belajar ya, Prof ya. Tidak tidak ada senioritas. Jadi yang baru mungkin ada yang baru S1, S2 jangan minder gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan ragu untuk menyampaikan apa pendapat ya, sharing walaupun itu mungkin eh, dianggapnya mungkin sepele, belum tentu loh di teman-teman yang lain banyak yang belum bisa. Nah, kita
kita di panggung ini di pertemuan alumni kita mempersilahkan alumni Bapak Ibu yang ingin berbagi tips maupun ilmu apapun itu. Oke, gimana Pak Arianto? Dari Pak Arianto ada mungkin sambutan atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita ke sharing alumni? Sudah, pendapat saya sudah satu visi dengan Prof. Yanti. Sudah tepat sekali, Prof. Dr. Yanti. Ya, IE bermata dua, tergantung kita harus memanfaatnya sesuai dengan etika. Tetap jadi manusia seutuhnya. Ya, monggo dilanjut Mas Dapang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto dan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk pertemuan alumni malam hari ini kemarin sudah ada yang berkenan dan sukarelawan ya, alumni kita di kelas inovatif yang akan mengisi dan berbagi tips juga mengenai apa nih, coba nanti saya tanya. Beliau ada Pak Ahmad Nur Hadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dafa, Pak Arianto, Prof. Santi, Pak Wayan, Pak Mahmud, dan yang lain yang mungkin tidak terlihat di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. malam, Prof. Selamat malam, Mbak Nur dari Jogja ya ini ya. Ya, Mas Dafa dari Jogja, Mas Dafa. Iya. Oke, baik Pak Nur, terima kasih sudah meluangkan waktunya nih. Kita mau bahas apa nih Pak Nur ya? Mau sharing apa nih malam hari ini nih? Sebenarnya jadi tambah minder ini ada. Wah, jangan Prof. grogi Pak. Santi. Saya baru lulus jadi untuk berbicara seperti Pak Mahmud dan Prof. Santi yo semakin semakin bingung aja. Omonganku tanpa teori loh, perasaanku ngobrol loh, kok wis medeni. Ada Pak Ari juga ya. Kan kita ngobrolnya tanpa teori ya Pak Mahmud ya. Ya, Orang protokol aja curhatan Pak. kepada Nanti kalau kita nanti nggak ada yang mau sharing nanti. iya kepada mau iki sak metune kok. Oh iya. Sama Ya. Pak Ahmad. Nggih. Jadi sebenarnya ketika mau kemarin diminta Mas Dafa untuk sharing itu ya antara takut dan bingung ya. Cuman berdasarkan pengalaman saja waktu presentasinya Pak Mahmud itu kaitannya dengan bagaimana membuat infografis ataupun slide dengan notebook LM itu ya akhirnya saya terpacu karena selama ini menggunakan notebook LM itu sebatas upload dokumen, upload materi, nyari sana nyari sini, hanya sebatas awal-awalnya itu cuman yang peta itu, kemudian setelah berjalan waktu dapat ilmu dari Pak Mahmud itu yang berkaitan dengan promnya itu kemudian saya gunakan tiap saat itu hampir sampai akun notebook LM saya itu sepertinya kena setrap sehingga harus upgrade ke yang berbayar gitu. Saya mau buat materi juga bingung akhirnya sampai jam 2 nungguin hasilnya. Kemarin sudah saya kirim ke Mas Dafa. Mohon maaf Mas Dafa di share aja, saya kok nyari nggak ketemu di Mas Dafa. Saya bantu share Pak. Iya. Jadi pada intinya saya itu cuman user aja, bukan ahlinya. User begitu ada materi apa saya masukkan notebook LM, bukan ahli yang seperti Prof. Santi, Prof. Mahmud itu, apalagi masih jauh di bayang-bayang dari Pak Ari karena saya mengenal baru sekitar 5 bulan notebook LM dan saya terima kasih dari Pak Arianto memberikan ilmu tentang notebook LM itu. Saya ketika diminta untuk presentasi tentang perda, baik sosialisasi ataupun materi sosialisasi perda
kemudian evaluasi perda, ya alhamdulillah saya pede karena dengan materi misalkan saya cari dulu saya asalnya asal aja nyari artikel yang kira-kira membahas terkait dengan sebuah perda. Kemudian ketika perda itu saya masukkan, terus kemudian tanpa apa ya, saya kulik-kulik lebih dalam seperti yang dikulik Pak Niko itu, saya sepenting masukkan dulu artikel, langsung masuk ke bagian apa namanya, bagian slide itu. Alhamdulillah jadi, dan itu seperti yang disampaikan Pak Mahmud atau Pak Najir ya, saya pas presentasi itu ada yang berdiri kemudian memotret hasil apa notebook LM itu, slide-nya itu, dan itu rasanya helmnya nggak bisa dipakai itu rasanya, karena bangga sekali itu, dan terima kasih Pak Mahmud Pak Arianto yang ya kebetulan sangat ini istimewa sekali. Kemudian pengalaman yang lain itu saya ini kan menjadi tutor di UT. Di UT itu kan tiap ada 8 sesi, ada 3 sesi yang harus to web. Pengalaman saya besok siang itu, saya sudah minggu kedua kemarin sudah to web juga. Saya siapkan juga dengan materi dari notebook LM, baik slide presentasinya ataupun kemarin saya membahas undang-undang tentang wakaf kalau nggak keliru, itu saya buatkan itu peta mappingnya, kemudian ada beberapa artikel, kemudian saya rangkum menjadi satu apa ya, pokoknya ada slide-nya, ada macam-macam apa infografisnya, itu saya kirim ke mahasiswa ya, sepertinya mereka juga alhamdulillah bisa paham, tapi intinya dengan adanya notebook LM ini bisa mendapatkan banyak kemanfaatan. Dan untuk Mas Dava mungkin bisa di-share Mas Dava. Mau share screen langsung atau gimana Pak Nur? Share screen Monggo aja dibantu mungkin. aja. Saya nyari materi saya yang saya kirim jenengan tidak ketemu Oh sebentar, coba. Nah, ini hebatnya saking groginya itu sampai Oh hilang. gitu. Oh enggak, jangan grogi Pak. Ya. Bentar. Pak Nur aja ya biar ini lebih enak ya. Bentar. Oh ya. Bentar. Kirimkan. Prof Canti bikin grogi semuanya satu orang. Iya ini. Ya. Aduh, gimana Harus Bro? bertanggung jawab. Tanggung jawab ini Bro. Ya Pak Ahmad, saya punya kisah yang itu kalau saya ingat lagi, saya bisa hilang groginya. Nanti tak ceritain. Oke, siap Prof. Oh. Itu Pak sudah saya kirimkan coba. Oke, sudah. Ini jadi saya itu mengkolaborasikan apa ya, strategi, mengkolaborasikan materi yang dari Pak Mahmud itu satu yang pernah di-share di grup itu prom ya. Coba nanti sebentar ini tak share screen. Iya. Bentar Mas, share screen-nya ini share. Kemudian saking groginya sampai filenya hilang ini. Iya Pak. Nggak aman ya Pak ya, aman ya. Benar. Gimana ini Mas David? Ya di open. Ya, ini. Sudah tampak Mas Dava? Sudah Pak, sudah. Nah, ini harusnya ada biasanya saya tambahin nama saya. Ada namanya Ahmad Nur Hadi, pakai tambahan MH itu, tapi pengen ngejar S3 sama Prof Canti nanti, semoga bisa. Good. Semangat Pak Nur. Ya ini jadi materi dari Pak Mahmud itu kan ada prom ya. Prom itu saya masukkan dalam ChatGPT. Nah, ChatGPT kemudian memberikan pembahasan bahwa materi promnya itu perlu dibenahi seperti ini gitu kan. Nah, terus munculnya seperti ini.
materi dari ChatGPT itu saya masukkan dalam upload dalam bentuk salin gitu aja, apa namanya, upload dalam bentuk tulisan, kemudian munculnya seperti ini, Wak. Ini terus kemudian kesesatan estetika ini belum saya validasi juga sih, cuman karena Mas Dava kemarin minta untuk berbagi ya, pokoknya saya siapkan seperti ini, nanti bisa di apa dicari lagi dasar-dasarnya. Tapi kemarin memang dasar-dasar yang bisa disampaikan oleh ChatGPT itu memang dari buku-buku dari luar negeri terkait dengan ilmu infografis. Nah, ini ada gaya kartun itu pemakainya di mana itu ada, kemudian ada keseimbangan seperti itu, Pak. Saya juga bingung ini, tapi jelas ada 3 keputusan untuk menggunakan jenis audiennya seperti apa. Mohon maaf loh Pak Mahmud, ini saya perdalam lagi biar saya juga memahami apa yang menjadi kebutuhan saya. Kemudian ada pilar kedalaman materi, ada yang modelnya ringan, kemudian pilar ketiga tujuan komunikasi, edukasi, persuasi, dan legitimasi. Ini saran dari ChatGPT, ini belum saya validasi. Kemudian ini karakter audien. Nah, jadi sebenarnya tulisan ini tulisan dari ChatGPT bentuknya menjadi seperti ini, visual dari notebook LM. Terus kemudian ini kalau kartun dan CB itu modelnya simple, bentuk, warna, kontras, ekspresif, ada imut juga. Kemudian kekuatannya low kognitif, kemudian menarik, ada konteks idealnya juga, sosialisasi kebijakan di publik awam juga cocok, untuk pengantar materi intro bagus, kampanye ringan media sosial, edukasi. Kemudian titik butannya dilarang keras untuk analisis akademik yang mendalam, dilarang untuk forum formal tingkat tinggi atau materi hukum, menurunkan otoritas seketika. Kemudian ini untuk profesional itu menggunakan vinil, 3D, sama realis. Ini kalau vinil itu modelnya bold, flat design modern, keterbacaan tertinggi, kemudian infografis formal. Objek volumetrik, kalau yang 3D itu objek volumetrik, kemudian kesan teknologis dan profesional untuk blow up startup. Kemudian realis itu mendekati foto nyata, kredibel, absolut, representatif. Ini untuk konteks idealnya itu yang kategori 2 ini, laporan kebijakan publik, presentasi pemerintahan, data empiris, inovatif, bisnis, dan tidak untuk audien awam itu terlalu berat, menjadi distraksi jika slide-nya terlalu padat pada teks. Itu ilmu dari yang kategori ketiga, storyteller itu untuk Pixar dan diorama, kemudian karakter visualnya 3D halus, narasi ekspresif, miniatur, dan 1 frame. Kemudian ini kekuatannya ada visual story kontekstual, kombinasi emosi, dan kualitas profesional. Kemudian menunjukkan hubungan keruangan antar elemen. Kemudian konteks ideal, studi kasus, simulasi situasi sosial, kebijakan, seminar naratif, titik butannya tidak cocok untuk data statistik, dihindari untuk forum akademik karena terlalu kaku. Kemudian ini untuk kategori 4, menurutnya itu sistem dan konsep. Untuk Lego itu modular blok, ideal untuk sistem hukum, keseimbangan bertahap, hindari untuk teori abstrak. Kemudian easel, klasik, kanvas, ideal untuk pengajaran konseptual di kelas. Kemudian fresko, tekstur dinding, ideal untuk sejarah, ideologi, materi pensiunan, hindari untuk data teknologi. Kemudian yang groove itu organik hijau, ideal untuk ujian lingkungan dan isu sosial humanis. Yang kromatik ini warna tajam, alat taktis hanya untuk highlight data, berbahaya untuk dokumen formal panjang. Ini
eh, misalkan sidang tesis ini untuk vinil, menggunakan vinil, sosialisasi perda itu kartun, grup, laporan kebijakan ke menteri, realis, pitching inovasi startup, 3D, kromatik, dilarang menggunakan model-model yang itu berdasarkan rekomendasi dari ChatGPT, tapi kebanyakan saya menggunakan sebentar nanti tak buka lagi realitas ini visual yang hebat adalah ekosistem fungsional. Anda membutuhkan satu fondasi yang menjaga konsisten didukung oleh elemen alternatif untuk memecah kebosanan dan elemen aksen untuk memandu mata pada data krusial. Terus kemudian The Policy Academic Playbook, ini layer pertama, foundation, pakai vinil dan 3D. Nanti hasilnya clean, profesional, hybrid, menciptakan kesan rapi, modern, dan otoritatif. Kemudian digunakan untuk 80% slide, text layout dasar, kemudian layer alternatif, konteks itu memakai diaroma, kemudian layer ketiga itu tambahan terbatas, pakai kromatik. Terus kemudian vinil membaca Anatomy of Perfect Slide. Jadi ini ada gaya vinil tuh memastikan kebacaan tinggi, struktur rapi, tanpa distraksi visual. Elemennya 3 dimensi, diaroma, kemudian elemen kromatik itu untuk kontras ekstrim secara sengaja mengunci perhatian pada metrik kesuksesan utama. Nah, kesimpulannya itu masalah Anda bukan di tools atau style, tapi tidak jelaskan tujuan visual. Jadi kita sebelum menggunakan, kalau saya biasanya untuk sosialisasi perda itu ya nanti menggunakan yang tadi apa realis, kartun dan groove, dan itu menarik. Sebelum ke yang lain ini mungkin sebentar Mas. Nah ini contoh-contoh yang sudah saya buat. Kemudian juga, nah ini keluarga kami. Saya pakai notebook LM. Saya masukkan kalimat-kalimat, struktur keluarga, hasilnya seperti ini. Saya sendiri aja kaget kok bisa seperti ini. Terus kemudian nah ini kalau mau kuliah saya bandingkan dulu mau di UMY, UAD, Jana Badra atau Widya Mataram. Itu pakai. Jadi saya masukkan semua dulu materi-materinya, notebook LM yang membantu untuk memvisualisasikan. Jadi lebih mempermudah untuk saya harus pilih mana atau orang lain pilih mana. Terus kemudian maaf ini kaitannya dengan undang-undang pidana untuk mempermudah pemahaman karena ada aturan baru. Terus kemudian ini banyak banget ini sebenarnya yang sampai akun notebook LM tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau bisa ngomong itu capek Pak Del di perintah terus suruh bikin infografis. Iya. Pak Del agak nge-lag apa ya Pak ya koneksinya? Sepertinya ya. Bukan nge-lag itu Mas, grogi mungkin. Oh, Orang udah tenang, Pak Ari lagi yang bikin ngompor. oh, terus stop Pak Del. Laptop saya udah nggak mampu untuk bekerja lagi. Waduh. Dari pagi Mas ya Pak. Oh gitu. Waduh. Ternyata bukan orangnya aja yang grogi. Laptopnya juga grogi. Pokoknya Prof. Santi yang tanggung jawab nih. Kenapa itu Prof. Santi atau Pak Mahmud? Ini kan sudah biasa, Bapak Ibu sudah biasa di depan ya. Ini online loh, kenapa grogi? Jawabannya apa Pak Mahmud?
kira-kira Bagus itu Pak Nurhadi itu kan gimana? memang dulu waktu saya sampaikan tuh memang saya belum sempat saya berikan. Ini termasuk evaluasi dari yang saya berikan ya. Sepertinya masih banyak lagi itu Pak Nur dari saya. Cuma kalau saya berikan semua kalau dalam pelatihan itu kan nanti nggak mau nyoba. Jadi intinya memang betul dari Pak Nurhadi itu eh, betul, kalau memang semuanya digunakan pakai kartun 3D itu nantinya hanya bentuknya yang bagus, tapi ternyata akan ada informasi yang nggak bisa nyampe. Itu betul. Makanya yang kemarin itu sebetulnya kalau mau ditambahkan, karena waktunya untuk nyoba-nyoba itu ya cukup lama. Jadi sebetulnya yang saya berikan itu saya yang kolek sendiri Pak Nur. Jadi kalau eh, gaya ini ke Madio Cell dan sebagainya itu kalau setiap kali saya browsing nemu gaya itu apa langsung tak masukkan tanpa saya evaluasi dulu. Cuma ya hanya imajinasi saya aja. Kalau di Rama nanti hasilnya gini, tapi tadi sudah digambarkan oleh Pak Nurhadi ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum pernah nyoba kan belum bisa gambarkan vinyl itu seperti apa, kemudian 3D itu seperti apa, diorama seperti apa itu kan susah ya kalau harus coba dulu Kalau gitu. nyoba, Pak. Makanya, kok Ya. mama bos bu? Gimana Pak Nur? Jadi gini, saya itu kebanyakan, jadi satu materi itu bisa menjadi tiga, apa namanya, tiga infografis. Dan itu berbeda-beda. Walaupun satu, saya nggak tahu ya ini sistemnya notebook LM atau bukan, tapi yang jelas satu materi yang saya upload itu bisa beda. Contohnya mana ya tadi itu tiga tiga infografis yang berbeda. Betul, betul, Pak. Itu dia sudah tahu takut kalau diturnitin. Jadi nggak bakalan sama. Oh, dan ini Dia aja udah sebelum nggak mau. Sama dengan gaya yang sama, keluarnya tadi gambar sama beda, Pak. Iya, Pasti. karena dia iya, tak iya. dia nggak mau kena turnitin nanti. Ya, Irisan. karena LBLM tak atur turnitin soalnya. Dan ini saya dulu menggunakan Canva itu butuh waktu ya lama banget, bisa sehari untuk membuat. Kemudian eh, saya ketemu notebook LM ini ya tidak perlu berbicara panjang lebar. Saya kemarin suruh buatkan materi BPN ya, apa PPAT. Dia kaget, saya bikin 10 menit udah jadi gitu. Dan hebatnya Pak Ari bisa memberikan banyak materi dengan salah satunya dengan notebook LM. Begitu Mas Dava. Luar biasa. Jadi apa namanya? Kuncinya memang apa namanya kita eksplorasi lagi ya. Makanya yang disampaikan Pak Mahmud juga itu mungkin sedikit banyaknya tentunya mendongkrak, memacu apa ya, memotivasi jadi teman-teman di komunitas kok bisa ya bikin kayak gitu. Nah ini salah satunya Pak Nur nih yang kemarin jujur saya ketemu sama Pak Nur di Jogja itu ditunjukin apa itu notebook LM-nya wah seratusan lah aslinya Pak Mahmud luar biasa itu keren 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 semua. Mungkin kalau diceritakan dalam satu sesi nggak cukup 2 jam. Oke oke ada yang disampaikan lagi Pak Nur? Itu loh yang apa teman-teman minta promnya yang di ChatGPT itu loh Pak Nur supaya untuk mengevaluasi tadi itu kan barangkali kalau nanti ketemu bisa di-sharekan itu Pak. Karena Iya, aku iya, nanti tak. ya dicari dulu aja tuh. Karena kuncinya untuk prom itu logiknya memang harus dipacu dulu ya. Kalau sudah muncul sih nggak masalah. Seperti yang Prof Santi kemarin juga tak pakai macam-macam saya kembangkan itu ternyata juga bagus itu. Saya pikir lengkap ternyata cuma sederhana tapi munculnya lengkap saya juga kaget. Hasilnya itu tidak dibayangkan oleh kita atau jadinya kayak begini. Oh akhirnya timbul nih izinnya kita apa nih, pengennya kita apa gitu. Terus berkembang gitu. Makanya Pak Nur itu kayak kecanduan itu karena mau hasilnya seperti apa nggak mau juga terus itu. Kok lagi ini lagi mau coba lagi yang model yang lain. Itu sama Pak Nur prosesnya kayak begitu. Saya dikasih sedikit, tak pikir lengkap banget dari Prof. Santi, tapi ternyata cuma sedikit, tapi kok jadinya banyak. Terus akhirnya saya tambah. Oh, seperti ini. Jadi memang harus ada apa triggernya ya, leverage-nya. Sehingga seperti ini kan Pak Nur penasaran terus ini. Tapi sangat bagus, terima kasih sharingnya nih Pak Nur. Sehingga
kita memang sebenarnya kekhawatiran saya pada teman-teman itu ketika saya menyampaikan itu jangan sampai terpacu dengan bagusnya model ya, tetapi pesan yang kita terima itu harus sesuai ya. Jadi memang itu yang mau saya sampaikan. Cuma karena ini masih awal, saya nggak nyampaikan tuduh nanti belum nyoba kok sudah sampai ke sana nanti malah nggak nyoba gitu loh. Jadi memang tahapnya memang betul. Apa sih artinya gambar kalau pesan yang utamanya tidak bisa diserap dengan dengan baik sesuai dengan literatur atau sumber yang kita berikan itu. Itu sih, matur nuwun. Siap. Terima Jadi kasih sekali. Pak Mahmud, mohon maaf loh, saya kembangkan sendiri itu materi yang dari jenengan. Ya Nggak Karena ya apa-apa, memang penasaran aja. kalau gitu. Memang harus begitu Pak Nur. Betul, Saling iya, iya. saling menyambung ya. Sampai sebenarnya saya sudah tahap kecanduan AI ini, Pak. Jadi apa-apa saya buat infografis pakai Gemini, kemudian ChatGPT, tapi saya lebih kalau pengen cepet ya pakai Gemini, tapi untuk yang hasil yang bagus saya pakai notebook LM. Untuk teman-teman pesan saya ya kulik aja semaksimal mungkin sehari 1 jam itu bisa sangat jadi kecanduan nanti. Begitu Mas Dava. Iya, iya. Oke, luar biasa sekali. Pak Nur, kita beri applause. Terima kasih atas sharingnya, luar biasa ya. Nah, jadi Ya, manfaatnya komunitas dari apa? Itu Prof. Mahmud kalau nggak salah nyampaikan waktu di bulan puasa apa ya, kalau nggak salah ya. Waktu Ya, ngabuburit ya. Iya, iya. Iya. Ya, apa kayaknya diam-diam habis itu Pak Nur ini bertapa ini. Apa? ya. Mengulik tiap Tuh. detail demi detail. Yang intensif dulu Prof. Nasir itu. Prof. Nasir itu sampai lupa-lupa terus ngirim bolak-balik saya. Oh Ya, gitu. nggak apa-apa. Tapi kan kita mau sharing niatnya. Jadi ya biar teman-teman bisa memanfaatkan. Dan ini yang dikembangkan Pak Nur ini tadi memberikan pesan tadi bahwa apa yang sudah kita sampaikan jangan hanya terpaku pada gambarnya, tetapi juga pada kontennya itu loh, pada substansinya. Itu yang harus digarisbawahi. Itu Mas Dafa, Mas Nur. Dan itu Iya. teman-teman jangan lupa yang dive, yang suara, yang recording itu juga dimaksimalkan. Karena sebetulnya itu penemuan terakhir ya, kalau saya nggak salah itu kan kecerdasan manusia itu ditemukan 9. Tapi nggak tahu nanti kok ketemu 15 ya nggak tahu. Dan 9 itu kita hidup normal kalau nggak salah nih. Cukup 3 aja gitu ya. 3 itu kita udah normal. Kalau yang pintar mungkin kecerdasan. Nah, ini notebook LM itu kecerdasan pendengaran juga. Kemudian tadi warna digambar, kemudian analisis di ini macam-macam. Jadi kalau teman-teman memang lagi capek atau tadi ya lagi sudah laptopnya lemot ya, yang suara didengerin. Jadi itu ini memang seluruh panca indera kecerdasan itu memang disempurnakan kalau pakai notebook LM. Mahasiswa saya suruh gitu. Jadi sambil dengerin ini lagi turun ya, yang suaranya di. Nah, kemudian kan itu suara aja ada macam-macam ya. Ada cuman dive, ada yang diskusi, ada yang kritik, ada yang apa kalau yang berbayar mungkin ya. Ada yang debat, jadi saling menjatuhkan teori ini. Jadi jangan cuma itu, semuanya dipakai biar biar bergerak semua, biar kita nggak uzur gitu. Nathan, makasih. ya betul Prof. Santi itu. Jadi saya ada satu artikel, kemudian saya perintahkan ke notebook LM untuk membuat audio yang model bercerita itu. Saya Hmm. perintahkan begini, buatkan audionya seperti seorang dosen menjelaskan kepada mahasiswa, dan itu ketemunya 22 menit itu. Jadi mungkin kalau mau di share ya susah juga, ini sudah capek ini laptopnya ini. Oke, seperti itu Iya. tambahan Mas Dava. Iya. Saya biasanya Siap, kalau terima nge-share kasih. ke mahasiswa itu hanya share linknya aja, Hmm? Pak. Linknya atas itu saya Oh share. iya Nanti iya. mahasiswa kan bisa dengerin suaranya, lihat gambarnya, dengerin videonya gitu. Jadi share atasnya aja gitu. Di mereka download sendiri masing-masing di laptopnya. Oke. Betul betul. Jadi mahasiswa juga nggak bosan mendengarkan berbagai macam Iya, output. betul. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur, Prof. Santi, Prof. Mahmud. Kemudian saya pengen dengar dari Pak Lamadi dong.
Pak Ramadi, ada cerita apa nih Pak Ramadi? Waduh, kok langsung off cam nih. Ya, Apa, Pak? Gimana Kalau Pak mau Ramadi, lanjut ada ke apa? ada update apa nih kalau dari Pak Ramadi? Apa ya? Saya lagi iseng untuk disertasi saya. Kayaknya harus ketemu Prof. Santi nih di harus. Semarang. Dekat tapi jauh, Bu ya. Oh, di Saya mana? lagi ngambil. Saya sih ngekosnya di Jatingaleh, Bu. Tapi kuliah kan di Peleburan Oke, gitu. oke. Ngopi-ngopi nanti ngopi. Boleh, Kita Prof, ngopi. boleh. Langsung Saya jadi terima bimbingan kasih juga tuh Pak buat Ramadi. Prof. Sandi kemarin dari ilmunya pas bulan puasa. Saya dapat bisa bikin 2 buku. Pertama udah publish di SBN, yang satu lagi kebetulan saya sama Pak Rektor saya bikin buku tentang transisi energi Indonesia dan sudah di approve sama beliau. Lagi proses untuk dicetak di editor Ya untuk di listrik Allah. Indonesia, rencananya seperti itu. Pak Ari sama Mas Dafa dapat ini amal jariah. Grupnya Amin, sudah amin. berkembang menerbangkan. Ulat sudah pada menjadi kupu-kupu. Kemarin juga Amin. Amin. baru submit di Q2 lagi in review, Bu, gitu. Jadi prosesnya insya Allah, karena S3 itu sama kayak Pak Mahmud juga mungkin harus ketemu juga, banyak belajar. Apa, menunggu hasil review itu kayak lebih 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 digantung daripada pacar gitu ya. Menunggu jawaban dari pacar bagaimana gitu. Ternyata lebih susah menunggu end review tuh, deg-degannya lebih parah gitu. Ya, Nanti Pak baru disuruh nge-review round 1 aja Bapak udah sujud syukur. Karena Iya, biasanya langsung di-reject, langsung di-reject. Langsung udah sujud syukur padahal masih round 1 reviewer. iya. Gitu gambarnya. Cuma memang sekarang akhir-akhir ini karena saya untuk S3 lagi ngoprek ini Pak Ari untuk bikin aplikasi apa namanya komparasi artefak digital. Jadi saya memang fokusnya kan ke digital artefak atau data analitik gitu. Jadi saya tuh lagi membandingkan sebuah kampus itu kan 2030 ini kan konsepnya harus SDGs itu kan harus diterapkan. Jadi saya pengen punya novelty-nya itu mengetahui di Indonesia itu banyak kampus hampir 4.000 lebih, tetapi ada mengikut rankingan, mereka tidak tahu mereka itu ada di SDGs berapa, sebenarnya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah kemarin ya sempat sudah berhasil, datanya pakai kursor gitu, sampai isengnya kalau kalau sudah pusing-pusing apa ya, nah kayak kemarin malam ya, iseng-iseng bikin aplikasi untuk converter dari MD to doc, .md to doc, pakai Python secara grafik gitu, ya lumayan lah gitu. Jadi kelas inovatif ya, Mak. Benar-benar membuat kita menjadi inovatif. Luar biasa. Thank you Pak Hamadi. Semoga dilancarkan terus S3-nya sampai selesai ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. amin. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing Bapak Ibu? Kita lulus doktornya, kita semua pasang status karangan bunga. Selamat Nah. dokter. Bunga kreatif. Mas Dava, Ya, siap. itu sudah saya share di mana? Di kolom chat itu yang sering saya gunakan ini apa? Chatnya apa? Promnya seperti itu. Kemudian sebenarnya yang mau saya share screen itu tadi yang ini, yang strategic visual ini. Ini hasilnya bagus. Coba Oh, nanti siap. panjenengan semua bisa apa dibuat dibuka aja itu. Semoga bermanfaat. Itu sebenarnya itu yang mau saya gunakan. Udah grogi dulu ada Prof Santi ya. Itu aja dah pokoknya, monggo. Oke, iya. Oke, terima kasih Pak Nur. Luar biasa, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk semua Bapak Ibu di komunitas. Oke, ini ada Pak Ridho. Oke, silakan Pak Ridho, monggo. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dava dan Pak Ari yang telah beri kesempatan dan mengundang saya ke komunitas yang sangat luar biasa. Dan ini pertemuan pertama saya ikut. Dan setelah ikut seminggu yang lalu ikut Safe Space, Notebook, dan pengantar kursor. Dan alhamdulillah tadi pagi sudah ikut kursor bersama istri. Dan setelah gabung ini dengan komunitas ini, saya sangat takjub sekali gitu. Ternyata ada seorang profesor yang juga ikut juga komunitas ini gitu, dan juga para orang hebat di sini semuanya itu. Jadi saya semakin bersemangat untuk menimba ilmu di sini. Ya, saya sekarang sama istri sedang S3 berdua, alhamdulillah, di Malaysia, di Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis. Siap. Sekarang posisi saya di Perlis, posisinya di ujung Malaysia berbatasan dengan Thailand gitu. Ya, salah satu motivasinya adalah karena bulan ini sudah dikejar-kejar para profesor untuk segera defense research proposal. Jadi dengan menemukan komunitas ini ditambah dengan platform SciSpace, kemudian Notebook LM, tambah lagi dengan kursor, rasanya semakin bersemangat untuk bertambah ilmu dan segera menghasilkan karya-karya yang tadi seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah tunjukkan gitu. Salam kenal, saya Rigo, ya aslinya dari Pontianak, Kalimantan Barat bersama istri. Mohon doanya, mohon dukungannya agar S3-nya berkah, ya ilmunya berkah, Amin. tidak hanya dapat PhD-nya saja, tetapi punya ilmu yang berkah dan Amin. bermanfaat dan semakin bersemangat bersama komunitas kelas inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho, selamat bergabung di komunitas ya. Oke ya. Baik, ini sebenarnya juga apa namanya? Kadang kita butuh teman gitu ya, Prof Santi ya. Butuh penyemangat gitu ya. Butuh tim yang saling support gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Kalau tidak ada mungkin kita mari ada mau Mungkin saya menyampaikan. minta Prof Santi itu yang rumus anti grogi itu tadi. Oh iya, Itu tadi penting katanya banget. mau menyampaikan dulu. Ya, Iya, ya. iya. Ya, nanti habis ini baru update ya. Oh, Ya, iya, iya. silakan Prof. Jadi ya sama lah mungkinnya kalau nginget dulu ya. Kita yang lagi belajar itu justru karena kita tahu kita masih masih belum pintar, dan itu impactnya buat kita apa cuman saya ya, buat itu memang bikin grogi. Nah, saya yang ngajar di kampus swasta kecil, kuliah di Undip itu kayaknya ranking 10 Indonesia ya, jadi bukan the big 3 atau the big 5 Indonesia, punya penguji dari Singapura. Aku bayangkan Pak, nervousnya, malunya, takutnya kalau dianggap bodoh gitu. Padahal udah tahu kalau bodoh. Nah, itu saya tahu betul rasanya sampai pada suatu titik saya diajak seminar, saya harus bimbingan ke Singapura. Kata kata penguji saya tuh gini, calon penguji saya. Ada seminar Robert Powell, teman-teman kalau nanti googling itu, Robert Powell itu seorang arsitek Inggris yang sedang ngajar di sana. Kesini deh lihat si Robert Powell. Ini yang ngomong apa nih? Seminarnya tuh mahal sekali sehingga saya tahu diri. Saya nanti hanya akan mendengar dari luar, nggak punya duit bayarnya 10 juta waktu itu. Jadi disuruh datang bimbingan. Terus saya bilang minta waktunya kapan. Terus beliau bilang tanggal sekian. Sekalian datang ada seminarnya Robert Powell. Terus saya nggak mampu bayar, tapi saya datang di tanggal itu dan beliau langsung datang aja ketemu di ruang seminar. Duh, aku kan nggak bisa masuk ya, aku nggak bayar gitu kan. Terus saya mau konsultasi, dia bilang masuk nggak masuk. Terus saya bilang nggak, saya nggak daftar, saya nggak berani masuk. Sama penguji saya tuh dikasih kalungnya, masuk. Ini pakai nama saya, kamu duduk depan. Ya Robi duduk depan. Lebih ini masuk aja udah kelihatan kalau saya versi saya ya. Ini peserta gelap apa, dan pembicaranya itu Robert Powell. Itu idola saya banget segala macam, dan saya
ternyata penguji saya tahu, saya itu paham betul bukunya ini tuh susah dimengerti, jurnalnya ini, saya paham betul itu Robert Powell itu. Antara seneng bisa masuk, tapi ya malu karena setahu saya itu saya banyak beberapa buku saya tidak mampu memahami Robert Powell itu. Jadi antara Bapak Pak Rahmadi dan teman-teman mungkin ketahui ya kayak apa gemeternya saya dengan sebuah tantangan itu gitu ya. Jadi dikasih lanyardnya ini penguji saya masuk deh nggak kalau kamu pakai lanyard itu apalagi nama saya nggak apa-apa gitu. Ada saya masuk, saya melihat si Robert Powell itu dan saya mendengarnya itu orang ini kok mudah sekali dicerna ya. Sementara ada beberapa buku dia yang saya nggak paham gitu ya. Kenapa satu dan lain kok nggak ketemu variabelnya dan sebagainya. Nah, sekali tengah acara saya keluar. Saya melihat anak-anak NUS S3, murid-muridnya Robert Powell tuh nggak masuk, ngobrol-ngobrol di luar dan ketawa gitu. Terus saya kan bilang gini, kalian enak ya, kampus besar, pinter, nggak kayak aku. Saya bilang gitu kan. Saya pun dengerin Robert Powell menyenangkan, tapi saya baca bukunya nggak paham-paham itu dengan rasa betapa bodohnya saya. Itu teman-teman tuh tertawa gini, Santi, kalau kamu paham papernya, karena paper itu memang karya para mahasiswa yang terbaik. Nah, karya para mahasiswa yang jelek-jelek itu dijadikan buku. Jadi kalau kamu nggak mudeng, bukan kamu bodoh. Emang paper itu nggak berkualitas. Jangan pernah merasa karena kamu orang Semarang, karena kamu di kota kecil, terus kamu nggak paham Robert Powell. Itu memang semua orang juga nggak paham. Kan saya baru tahu, iya ya kalau bikin buku kan nggak butuh dikoreksi, udah terbitin aja gitu kan. Apalagi dia punya duit, sponsor seluruh dunia bayar. Nah setelah itu saya bilang, maksudnya apa ya dengan kearifan lokal saya tahu bahwa yang mereka ingin tahu dari saya itu apa yang memang saya paham. Jadi ya saya hanya masalahnya adalah sesederhana Robert Powell tadi bicara orang paham. Tapi kalau ada satu dua yang apa ya yang saya tidak paham bukan selalu karena salah saya sih kayaknya. Jadi bapak-bapak mudah-mudahan jadi percaya diri. Kalau bapak-bapak harus bicara ya bicara dengan sederhana as simple as you can. Karena orang itu cuma pengen tahu sih sebetulnya apa ya pengalaman dan kemahiran bapak itu kita pengen serap itu aja. Mudah-mudahan menyemangati teman-teman. Kalau lagi grogi inget aja. Belum tentu saya yang salah, belum tentu saya yang nggak bisa gitu. Ya, saya. Oke, terjawab sudah. Ternyata tipsnya itu ya. Iya, jadi anak-anak itu Singapura yang mulai Robert Powell ketawa geger-geger itu. Paper siapa yang ngebaca si ini? Oh itu juara satu dulu gini-gini. Yang buku ini itu yang perbaikan-perbaikan nggak lulus jadi buku. Perbaikannya anak-anak NUS, anak-anak UK katanya gitu. Ya itu cerita asli si Robert Powell. Terima kasih. Keren. Jadi luar biasa pengalamannya Prof. Santi ini. Tipsnya biar nggak rugi ya. Iya. Oke, terima kasih Prof. Santi, luar biasa sekali. Oke, gimana Pak Ali? Kita lanjut ke boleh. update AI ya. Silakan Pak Ali. Oke, saya izin share Mas Dafa. Ya. Update materi di sini ya. Nah, sebenarnya workflow yang benar dalam menggunakan AI adalah proses planning dulu. Planning. Nah, di sini baru level eksekusi, validasi, dan seterusnya ya. Eksekusi di sini baru nanti eksekusinya ya. Nah, kita mulai dari yang sederhana bikin prompt untuk Gemini ya, misalnya. Kita pakai cloud. Saya ingin membuat sebuah apa Pak Rahmadi ini? Yang sederhana aja ya. Nah, ini adalah proses planning sebenarnya. Jadi kalau planning
itu di sini katakanlah waktu menggunakan IE adalah 100%. Nah, planning sebenarnya memakan waktu 80% di sini. Nah, eksekusi kan sudah IE otomatis nanti, paling 20% waktu yang kita gunakan. Nah, orang awam 100% langsung eksekusi. Nah, sebenarnya yang paling tepat adalah planning dulu. Nah, ini contoh planning sederhana. Misalnya saya ingin membuat sebuah gambar, saya ingin membuat prompt untuk Gemini. Gambar apa Mas Dava ya? Kira-kira Apa ya? suasana. Nah, ini contoh saja, nanti sebenarnya diterapkan ke semuanya bisa. Suasana kebahagiaan Wayan dari Bali, Liwayan, lulus dalam program doktoral. Amin. Amin. Nah, ini goal saya. Nah, Iya. kemudian kita tambah prompt di sini, bisa setting. Nah, kita melakukan planning di sini. Jadi kita brainstorming terus-terusan dengan AI. Jadi rasa kritis kita nggak berkurang, justru bertambah. Nah, itu yang ingin kami terapkan dalam setiap metode pengajaran AI di Indonesia. Soalnya saya sudah melakukan riset ketika saya menggunakan proxy Amerika, tool pembahasan tentang AI di sana sudah sampai level mendalam, sudah sampai level penggunaan praktisnya, penggunaan urutannya sampai ini. Tapi kalau saya pakai IP Indonesia, itu yang keluar pengenalan tool ini untuk apa, tool ini untuk apa, tool ini untuk apa, sudah jauh sekali. Nah, oke, ini proses planning ya. Prompt ini menghasilkan output apa di Gemini, gambar. Oke, jadi planning. Kemudian fotorealistik. Misalnya di mana pulang ke Bali disambut keluarga. Ini adalah proses planning yang akan menghasilkan output yang lebih jelas. Perkiraan usia Pak Wayan, 17 tahun ya harusnya Pak Wayan ya. 17 tahun. 25 Pak Ari, 25. Jangan dibalik ya, 25. Ada 5 ya, betul. Pakaian Pak Wayan difoto atau enggak pakai udang Bali. Istri menyambut keluarga besar. Jadi sekali lagi proses planning itu sebaiknya dilakukan 80% dari waktu Bapak Ibu mengerjakan AI. Lokasi spesifik di mana Pak Wayan? Halaman rumah adat Bali. Nah, klik. Terang terang. Pak Wayan udah punya cucu ya? Sudah.
Sudah. Nah, ini namanya proses planning, merencanakan sesuatu. Dan kita bisa intercept nanti di planningnya. Ornamen, misalnya. Kok dia mau dia connect dia tentang gini Bali ya. Sabar, Pak. Heeh. Serius ya. Ini kalau digunakan untuk mencari konsep teori, cepat banget sebenarnya konsep planning ini. Ini kami tunjukkan yang sederhana saja, nanti Bapak Ibu bisa pengembangan. Tugasnya Pak Nur Hadi yang mengembangkan. Nah, ini sinematik. Ini yang bersama dengan ask for question itu ya, Pak Ari? Ya, di semua tool IE ada proses planning namanya. Nanti habis ini kita praktek yang di kursor. Ini detail sekali. Cloud memang tercanggih ke Pak Ari. Gimana? Kenapa Pak Ari ngambil yang cloud? Apakah Oh, sama aja, di kursor juga ada cloud. Nah, paling canggih saat ini? Gitu. Oh gitu. kebetulan saya Baru ngambil, ya, paling baru. Tapi besok pagi ada yang lebih canggih lagi. kita bikin IE syariah, Prof. Ah, berarti nggak ada pertanyaan menyantet. Nah, ini promnya sudah jadi. Sebelum cloud Ya, naik daun, kursor sudah kita udah pakai cloud di kursor. ya. Gemini Google. Nah, ini promnya sudah jadi, tinggal di copy buat gambar. Nah, itu contoh prompt sederhana untuk menggunakan konsep planning. Di promptnya panjang sekali nih. Nah, ini kalau dikasih gambarnya Pak Wayan nanti pastinya mirip Pak Wayan. Nah, Oh. Asli, hampir mirip. Ih, wah, Waduh. sangar. nah, itu dari proses planning. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di misalnya untuk Biografi. topik penelitian ya, misalnya saya ingin membuat eh, buku aja misalnya, sebuah buku tentang social enterprise, misalnya social enterprise. Saya butuh promnya. Nah, misalnya ini, kemudian nah, sama aja di kursor sama aja juga. Jadi planning. Ini misalnya saya tambahkan lagi di sini simpan dalam from buku. Nah, ini cara
membuat prompt yang spesifik sekali. Buku ini akan ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Siapa targetnya? Misalnya masyarakat umum atau S1, S2 deh. Nah, fokus Indonesia, ringkas, nah, dia akan terus menanyakan kepada kita, apa sih sebenarnya keinginan kita? Enterprise, saya pakai yang ini, DES, pendekatan penulisan yang diinginkan, dominan teoritis, untuk program studi, nah, misalnya gaya penulisan formal akademis, continue. Berapa jumlah? Misalnya pendek saja. Dari Putnam. Ini proses awal ini sudah memasukkan referensi belum, Pak? Belum, ini untuk membuat prompt yang maksimal. Oh, Planning, lebih tepatnya planning yang maksimal. Jadi IE paham sampai sejauh mana kita butuh. Nah, oke, sudah itu banyak referensi. Nah, karena seringkali apa yang kita maksud di dalam otak kita dibaca lain oleh artificial intelligence. Oke. Nah, makanya 80% untuk planning. Jadi planning itu 80%, kalau eksekusi otomatis oleh AI. Untuk teori modal sosial, nah saya pakai Putnam. Nah, sampai 3 bulan. Pak Ari, Ya, yang ask question itu aplikasi atau rulers, kursor rulers atau gimana Pak Ari? jadi itu sebenarnya sebuah tool, hidden tool yang dikembangkan oleh Claude, ya, khususnya model-model Opus, model Sonnet, ya. Jadi itu hidden tool ya, mungkin yang tahu para engineer. Jadi itu tool untuk membantu kita. Jadi di manual gate manapun jarang sekali ditemukan. Yeah. Jadi itu kayak hidden game. Temu sekarang. Kenapa Claude lagi paling kuat? Karena dia punya hidden game-nya. Ya. Cara memunculkan ask question itu gimana Pak Ari? Ini tadi di chatting itu Pak, saya tuliskan. Oh, yang di prompting itu ya. Tolong gunakan as user question tool agar, nah ini boleh divariasi. Oh gitu.
Misalnya mau detail sekali diganti pertanyaannya menjadi 100 pertanyaan atau 1000 pertanyaan. Jadi sampai subuh jawabin pertanyaan aja. Nah, Cukup ngebantu bikin aplikasi nih Pak kemarin. Langsung ya. question. Iya, iya, benar. Nah, ini di sini. Ini udah lengkap sekali promnya. Nah, catatan penting, outline. Nah, misalnya saya mau menambahkan di bagian outline, mengiterasi. Pada bagian outline, ini saya copy saja. Nah, pemisahnya kalau di IA itu pakai class 3 gini. Nah, saya ingin membuat bagian ini lebih detail. Nah, klik. Nah, dia akan mengedit lebih detail dan terus iterasi. Jadi dalam penggunaan IA itu secara teori planning itu harus lebih lama. Jadi planning lebih lama karena eksekusinya dibantu dengan IA lebih cepat. Jadi kesalahan-kesalahan baru masuk cloud AI, baru masuk kursor, langsung tuliskan itu mulai dihindari. Nah, ini detail banget promnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu bingung menulis prom. Nah, itu kurang lebih. Oke. Oke. Kita, nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti promnya jadi lengkap. Misalnya di Gemini, apa notebook LM. Oke, buat notebook baru, misalnya upload file, disertasi, referensi. Kita cari di sini, misalnya bagaimana konsep social enterprise.
Nah, kuncinya di planning ini, kuncinya di proses planning ini. Nah, sekarang cloud tingkat computer vision-nya lebih tinggi. Jadi cukup di blok saja pakai snippet atau software apapun, snipping tool. Nah, terus saya misalnya mau membuat infografis ya yang cepat. Saya biasa pakai Snagit. Saya capture. Nah, saya tinggal tarik panah saja. Panah. Ya. Tujuannya panah apa ini? Memberitahu IA, saya butuh dibantu di mana. Nah, oke. Ya, kemudian kita masuk ke kursor lagi. Kita buat chatting baru. Oke. Saya butuh prompt untuk membuat fitur apa ini? Infografik. Infografik. Nah, saya pastekan di sini. Nah, ini tujuannya apa? Agar IE tahu mana yang paling efisien di sini. Oke, kemudian saya paste di sini. Klik. Jangan kebanyakan deh, nanti sampai subuh pertanyaannya, 10 pertanyaan aja. Nah, proses planning ini bisa dilakukan di semua titik. Untuk uji reliabilitas, untuk apa, semuanya bisa dilakukan. Nah, platform apa? Google LM. Topik infografik ini untuk apa? Misalnya untuk materi workshop, rangka teori. Indonesia berwarna. Ada yang belum terjawab. Aja ya, berhubungan. Ada Pak Rido bertanya, apakah kelas nanti sudah punya template langkah-langkah planning? Ini basicnya dari sini. Kolom infografik. Ya, Pak Rido bisa kembangkan. Infografis atau gambar lain nggak bisa dihasilkan di kursor ya, Pak? Bisa, di kursor bisa. Oke ya, kita praktek nanti di kursor.
from infografik. Oke, sambil menunggu. Oke, from-nya udah jadi. From infografik. Nah, ini from 1 kita buat terperinci misalnya ini potret. Nah, oke, kita tunggu. Sambil menunggu kita praktekkan yang di kursor. Nah, kalau di kursor model yang bisa membuat gambar saat ini adalah Gemini. Jadi Gemini. Gemini Pro atau Gemini Flash. Ya. Kita pastekan saja di sini. Buatkan info grafik. Nah, kita pindahkan model ke Gemini Flash misalnya. Oke. Nah, intinya yang saya sampaikan adalah untuk planning ini. Nah, ini udah jadi. Oh, masih membuat. Atau di Gemini juga bisa. From infografik. Nah, buat gambar. Oke, Pro. Nih, yang cepat yang mana? Coba. Gemini sih lebih cepat, cuma dia kurang maksimal. Nah, ini saya asal aja ya. Asal. Oh, ini karena ada nama workshopnya. Saya ulang lagi. Nah, itu. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah konsep mindset menggunakan AI itu jangan langsung ngegas. Tapi cek motornya dulu, planning dulu, bikin planning. Nah, oke, itu membuat gambar, draft konten, infografik. Ya, nah ini sudah
Bisa pakai Gemini bisa, kemudian yang ini bisa. Nah, itu contoh. Kalau ini contohnya untuk membuat prompt. Tapi sebenarnya konsep planning akan jauh lebih powerful untuk melakukan penelitian. Nah, untuk powerful melakukan penelitian. Nah, besarnya gimana? Oke. Ya, itu contoh pembuatan prompt. Kemudian kemarin ini dimanapun bisa sebenarnya, di ChatGPT, di Claude, di Sonnet bisa semuanya. Oke, kemudian kemarin saya janjikan untuk Excel ya, Excel. Nah, misalnya panen di grup apa ya, post ya, laporan dana bos, template. Laporan penggunaan dana bos. Oke, dari sini langsung masuk ke Excel aja. Tolong buatkan laporan dana bos untuk SMA 46 Jakarta misalnya, sementara dengan data dummy dulu. Untuk load Excel ini harus berlangganan sendiri ya Pak? Yang gratisan ada kok. Aku pakai akun yang free itu bisa ya Pak? Kemungkinan bisa, saya belum coba. Oke. Dicoba aja nanti Mas Ramali. Jadi Pak Rido, jadi dalam kursor itu mengadopsi semua model induk AI, ya tepat sekali. Nah ini semua dilakukan dengan AI. Nah pertanyaannya posisi accounting di mana? Ya nggak kemana-mana, cuma harus di-upgrade dengan menggunakan tool-tool yang canggih. Ya, dengan adanya revolusi informasi dan revolusi artificial intelligence, tugas kita harus memberikan ilmu ke mereka agar enggak tertinggal.
Kalau sudah repot gini kan dengan EA seperti ini sudah zero tolerance. Dia benar-benar jujur apa adanya. Nah, ini contohnya pembuatan laporan. Nih. Countingnya tinggal memvalidasi aja ya, Pak. Lebih tepatnya menyuruh AI untuk menvalidasi. Ya, nanti kalau accountingnya yang menvalidasi ada potensi. Jadi dengan ini kebocoran-kebocoran data bisa dihilangin. Itu Pak Ramadi, kalau mungkin ada teman-teman yang lagi bingung disertasi, masuk ke LPSE, data penggunaan anggaran pemerintah, itu disedot datanya ya, dari ini sambil nunggu ya dia membuat laporan. Ini ide mungkin buat Pak Ramadi dari LPSE. Atau mungkin bahkan di level kampus bisa. Nah, kita ambil datanya, kemudian biarkan AI mengoreksi. Mengoreksi. Apa yang dikoreksi di sini? Tentunya satu, jumlahnya. Apakah benar, rumusnya benar, jumlahnya. Nah, dan yang kedua adalah kewajaran di sini. Kewajaran. Misalnya sewa proyektor disebutkan sampai 700 juta. Nah, itu bisa untuk audit trial di sini. Kewajaran. Nah, kalau Indonesia pakai sistem kayak gini, insya Allah amplop-amplop di bawah meja itu nggak ada. Kalau niat. Kalau niat. Ya, Kalau Iya. sekarang minimal nggak di bawah meja Pak, udah terang-terangan. saya nggak Belum gitu itu. diangkat. Saya cuma memprovokasi aja ini. Nah, ini gampang Dan sekali. kita terpancing. Nah, ini LPSE ini. Wajar tanpa pengecualian. Nah, pakai IE wajar dengan pengecualian semua itu. Kalau hasilnya. Intinya amplop-amplop di meja ini berkurang lah. Ini kalau Pak Ari, penggunanya yang bermaksud tidak jujur, justru malah mengajak AI-nya dibuat wajar walaupun hasilnya tidak wajar gitu ya, Pak. Justru di sini kehadiran Prof. Santi untuk membangkitkan mental kejujuran di sini. Pak Minimal Ari mau tanya Pak Ari. ya. Yang tadi RKS dari mana tadi? Dari sekolah ini tadi, ya. itu bentuknya apa kemudian bisa seperti ini? Maksudnya datanya gimana? Kemudian bisa muncul seperti ini. Datanya dari peraturan pemerintah tadi ini. Peraturan pemerintah ini khusus Cirebon ya. Ini contoh prosedur pelaporan dana bantuan BOS. Saya copy tadi, kemudian saya masukkan ke ini. Nah, terus saya bikin dummy. Nah, nanti tinggal dimasukkan, misalnya ada nota baru, masukkan ke
Ke sini notanya, thread, dia akan memilih sendiri, memiliki pos-pos tersendiri. Nah, misalnya di sini saya ingin pada masing-masing tabel, nah ini contoh PPK ya, pada masing-masing tabel berikan nilai kewajaran dari A sampai F, di mana A nilainya wajar, nilai yang wajar, F tidak wajar. Nah, sumber data misalnya dari harga pasar, harga market. Misalnya di sini di internet ya. Harga market, atau kalau lebih valid bisa dikonekkan ke Google Drive kita. Browse konektor. Nah, ini bisa lewat Google Drive, atau kita punya dari Google Drive kita punya skema harga. Nah, kayak ini yang sederhana dulu. Buatkan kolom baru di masing-masing tabel. Nah, ini IE yang bisa membantu kejujuran di Indonesia ya. Kalau sudah IE, kalau sudah mainan angka gini, tingkat halunya rendah karena dia hanya ngitung-ngitung aja. Ya, kita cek nilai kewajarannya. Nah, ini kan ada aplikasi yang baru apa, Nempesis atau apa ya? Itu masih terlalu basic sebenarnya itu. Itu bisa dikembangkan. Ini Pak Ramadi yang juga ngutik-ngutik dari LPSE, terus biarkan IE mengkoreksi, terus kewajaran harga market, sudah nanti keluar langsung pelakunya. Pelakunya siapa nih? PT apa? PT ini. Tapi harus pakai rompi anti tembak peluru kalau sudah ngeluarin aplikasi ini. Ya. Wajar. Nah, oke, itu salah satu fungsi AI. Nah, kemudian banyak sekali sebenarnya fungsi AI yang bersifat positif. Nah, sebenarnya ada program AI Merah Putih dulu yang ketuanya Prof. Santi dulu ini. Dari guru nanti kita bisa ajarkan bagaimana menggunakan LM, kemudian UMKM untuk financial planning, bagaimana mengatur HPP, kemudian content creator untuk mahasiswa tentunya ya. Nah, ASN untuk membuat tugas sehari-hari yang
rutin kan, tugas mereka itu aja. Nah, gunakan IE untuk mengerjakan tugas rutin. Nah, sisa waktunya untuk mengembangkan SDM. Ibu rumah tangga misalnya untuk financial planning. Nah, ketahanan pangan misalnya di India kok bisa panen padi seperti itu. Nah, kita gunakan notebook LM untuk riset bagaimana di India. Nah, itu kalau bisa diajarkan ke pokja-pokja di petani itu membantu banget di Indonesia. Ini kapan Prof diteruskan Prof? Tapi Prof Santi nggak setuju ada merah putihnya ini. Nah, Bendera Pak. enggak. Kampusku merah putih. Ya. Putriku langsung bilang, kok namanya merah putih? Saya aja bingung kan kampusnya merah putih. Putri saya bilang gini, kayak koperasi merah putih. Nah itu, ya nanti diganti namanya. Enggak lah. Apa AI Nusantara gitu. Ya, coba nanti kita ini. Nah ini sudah jadi laporan keuangan. Nah ini kalau accounting melakukan ini bisa 3 sampai 1 minggu dan ada kesalahan-kesalahannya pasti revisi. Ini sudah. Jadi BPK sudah pakai AI, seandainya ya BPK pakai AI, kemungkinan amplop-amplop di bawah meja nggak ada lagi sudah. In your dream. Sepertinya Amin. hal ini yang dihindari, Pak. Tuhan Maha tahu nanti. Dan AI Pak. Iya, maksudnya kan selama ini kita bicara bisa bermata dua antara AI yang bisa menjerumuskan sama IE yang bisa membantu. Nah, kalau sekedar pos-pos accounting seperti ini kan bisa dilakukan sama AI. Melakukan penilaian hasil ujian dilakukan dengan AI yang checklist itu. Bahkan IC pun bisa. Iya, betul. Ya, yang terkait esai kemarin, Pak. Itu kalau berdasarkan file satu-satu, kalau berdasarkan pengisian dari hasil dari Google Form itu kan tersimpannya di Excel ya, Pak. Itu bisa, Pak? Ya bisa, sama aja konsepnya seperti ini. Kan nanti misalnya ini datanya dummy aja ya, buatkan. Pak Ari, sampai malam kita belajar begini toh tentang keuangan. Direktur BNI di daerah mainin palsu-palsuan nggak pakai AI. Kalau Yang kasus kemarin itu kan, yang iya, BNI itu kan. Jadi tadi niat hatinya itu loh ya Allah. Kitanya sampai malam nih mikir gitu ya supaya nggak bocor. Dia ganti casing-casing. Ya sudah lanjut Pak Ari. iya. Sambil mikir, kok kamu tega ya kitanya aja mikir begini. Kebetulan saya jadi tim counter attack masalah itu. Meskipun tahu salah harus di counter. Itulah. Tapi kalau nggak ada orang baik yang berbicara, kejahatan akan terus berlangsung. Dan makin parah ya, Pak? Iya, biar kita 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang berbicara kebaikan pasti inilah. Jadi dakwah ini gara-gara Prof Santi. Nah, misalnya buatkan contoh dummy jawaban. Maaf menyela Pak Ari. Nih, ya? sedikit reminder aja ya, di jam 9, jadi takut teman-teman. Ya. Ya. Nggak kerasa. Katanya sampai subuh. Wah, kayak wayang dong, Prof. Sedang wayang juga Pak Mas Dafa. Lanjut Mas Dafa. Kan mumpung libur besok.
Oh gitu ya. Waduh, Pak Rahmadi libur. Ini apa jawaban ABCD? Contoh aja. Amplop nanti di bawah meja tidak laku ya, terbuang banyak. Mungkin mejanya yang dibalik, jadi tetap di atas meja. Kita bersyukur ya ada ini ya. Iya, ini pemeriksaan BPK sebenarnya udah Mhm. tinggal laporan aja, Iya. laporan ini. Kasih template-nya, bikin laporan biar IA yang mengoreksi. Nah, misalnya Cuman. ini terus buatkan sheet 2 untuk penilaian. Gunakan data dummy dulu aja ya. Data dummy. Ini dari software Excel bisa dibawa kemana-mana, bisa bikin model penelitian, bisa bikin sintesis dari beberapa. Kalau data dummy-nya nggak dijadiin data beneran, Pak. Gimana? Asal data dummy-nya jangan dijadiin data beneran nanti. Ya kembali lagi ke amplop tadi. Nah ini contoh. Ini contoh tadi Ibu ya pertanyaannya. Oke gitu aja dari saya mungkin. Nah ini lulus, tidak lulus dan seterusnya. Nanti kemalaman sampai subuh. Mungkin penutup. Kita tunjuk Prof. Yanti jadi ketua komunitas deh. Siap, siap. Setuju. Setuju. Mana ya Bapak Ibu? Tugasnya apa belum tahu. Langsung Tugasnya voting malam ini ketok palu gimana? Ya, Setuju. Wah, kalau gitu yang setuju ngopinya jadi kasih nih, Prof. jempol. Yang setuju kasih jempol, yang setuju kasih jempol. Tugasnya apa dulu? Ya mengarahkan kita yang muda-muda, Prof. Iya, betul. Setuju. Jawabnya saya gini ya, ngajak ngopi teman-teman gitu aja saya mau. Nah, di dalam ngopi itu kita bersama-sama menyatukan semangat ya. Kapan, Prof? Kapan lagi kapan? Yang Semarang ayo. Yang Semarang ayo. Prof ini apa, Prof? Kenapa, Pak? Kafe di mana, Prof? Yang dekat dekat Tanah mana, Tap. Prof? Tanah Tap. Oh, banyak referensinya itu, Mas Santi. Tanah Tap keren tuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali Pak Arianto atas sharingnya. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kami semuanya di komunitas dan kami harapkan komunitas ini semakin solid, semakin kompak dan jangan takut untuk berbagi seperti tadi Pak Nurhadi ya, walaupun grogi nggak apa-apa Pak. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali. Mungkin banyak Bapak Ibu yang masih sangat membutuhkan ilmu apapun dari komunitas kelas inovatif. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh bisa on cam 1 menit. Saya izin untuk dokumentasi pertemuan bulan Mei. Pertemuan keduanya jangan lupa Mas Dava. Gimana Bu Cindy? Pertemuan dua yang apa? Pertemuan kedua. Yang? Diundang. Oh siap. Ya, terima kasih. Siap Bu. Oke, Mbak admin minta tolong dibantu screenshot. Oke, kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Sorry. Ulang ini. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arianto, Prof. Santi, Pak Mahmud, Pak Nurhadi yang sudah mengisi dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga banyak menginspirasi, memberikan motivasi pertemuan alumni kita bulan ini dan tetap terus semangat
untuk berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Bila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kita cukupkan. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Terima Bapak. kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih, Pak semuanya, Ranto. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.